nggak lepas dari firman bulan ini terakhir, yaitu Suffering for the King. Ini series yang akhir bulan ini. Nah, selalu ngomongin tentang suffering, tadi penderitaan itu yang disampaikan oleh Pak Arifin, itu penderitaan yang dikatakan klausal dari asuransi, itu acts of God katanya gitu ya. Padahal Tuhan tidak memberikan penderitaan itu. Yang kita lakukan ini yang kadang membuat kita sendiri menderita karena keluar dari jalurnya Tuhan. Mengerti ya? Jadi penderitaan ini karena akibatnya perbuatan saudara dan saya sendiri yang melanggar firman Tuhan. Betul? Akibatnya kita suffering. Padahal Tuhan menciptakan saudara dan saya untuk satu kemuliaan, untuk satu kebahagiaan, betul? Ya, jadi ini saya ambil satu pertanyaan. If God loves me, why am I suffering? Kembali lagi kita diingatkan bahwa suffering yang saudara dan saya lakukan itulah akibatnya melanggar firman Tuhan. Jelas ya? Nah, suffering yang akan saya sampaikan, kenapa kita sebagai anak Tuhan itu tetap suffering? Padahal saya sudah melakukan kebaikan. Tetap suffering. Suffering yang bagaimana? Ini yang akan saya sampaikan ya. Jadi kalau ada teman-teman kita, ada enggak Tuhan? Beberapa orang bilang, oh enggak ada Tuhan. Karena Tuhan itu kalau ada, enggak mungkin kita ini sedih, enggak mungkin kita ini penuh persoalan. Enggak mungkin ada masalah dalam hidup kita kalau Tuhan itu ada. Nah, karena apa? Karena mereka melihat bahwa kesalahan itu akibatnya Tuhan, padahal kita ini sendiri yang melakukannya. Amin. Kebakaran. Kebakaran juga bisa. Kebakaran akibat apa? Puntung rokok dibuang sembarangan. Banjir besar, kenapa? Karena pohon-pohon ditebangin. Ya karena ulah kita, ulah manusia. Jadi Tuhan tidak memberikan satu penderitaan yang itu dari iblis yang jelas ya. Di Filipi 1 ayat 29. Filipi 1 ayat 29 kita baca sama-sama. Ayo. 1, 2, 3. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ini yang kita bicarakan. Suffering ini yang akan saya garis bawahi. Bukan suffering yang karena ulah kita melanggar firman Tuhan, bukan. Nah, ayat ini sudah jelas di Filipi 1 ayat 29 dikatakan kita ini dikasih karunia untuk apa? Untuk percaya kepada Kristus. Bahwa setiap anak-anak Tuhan yang mengaku Yesus Kristus Tuhan itu kasih karunia. Tidak semua orang bisa mengaku itu. Amin. Tidak semua orang bisa mengakui Yesus Kristus adalah juru selamat. Betul? Hanya orang yang menerima kasih karunia. Berarti kita ini bilangan orang-orang yang diberi kasih karunia sama Tuhan. Sehingga kita yang ada di tempat ini percaya enggak kalau Yesus adalah juru selamat kita? Ini merupakan kasih karunia, bukan kekuatan kita. Ya. Lalu bukan hanya untuk kita percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Tuhan Yesus. Wow, berarti menderita ini bukan barang langka lagi buat anak-anak Tuhan. Maksudnya menderita bukan gara-gara kita melakukan pelanggaran akan firman, bukan itu. Menderita untuk Tuhan itu artinya apa ya? Di bahasa Inggrisnya dikatakan, for you have been granted the privilege for Christ's sake, not only to believe and confidently trust in Him, but also to suffer for His sake. Jadi jelas sekali bahwa kita ini selain menerima kasih karunia untuk percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan, kita juga merupakan privilege menderita bagi Dia. Menderitanya kayak apa? Nah, kita lihat. Suffering itu bahasa aslinya dari oni. Oni itu bahasa Ibrani-nya. Kesengsaraan artinya atau kemiskinan. Kemiskinan, kesengsaraan bukan berarti karena kita nggak mau kerja tuh sengsara. Ada aliran yang aku mendingan
di dunia ini sengsara ya, tapi aku punya rumah di surga. Itu salah juga saudara. Dengan berpikiran bahwa kalau kita hidupnya penuh kesengsaraan, kemiskinan, itu rohani. Enggak, bukan itu. Kesengsaraan yang dimaksud di sini adalah suffering is a natural part of the Christian life, but we can have joy in the midst of it. Amin. Kita mengalami penderitaan untuk Tuhan, bagi Kristus. Untuk menerima Yesus, itu merupakan privilege buat kita untuk menderita bagi Dia. Ini salah satu contohnya. Makanya penderitaan yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan, itu natural part of Christian life. Bagian yang normal. Ya, saudara dibenci sama teman-temannya. Oh, kamu Kristen ya? Mengalami pelecehan, mengalami apa namanya tadi bullying, ya, mengalami pengucilan, mengalami pengusiran, di pekerjaan juga saudara dilecehkan. Nah, ini merupakan apa? Natural part, normal di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita gini, loh ikut Tuhan Yesus loh, kok tambah kayak ngene. Wong kayak ngene kok banding-banding ke lain lagi ceritanya. Ternyata kita peminat lagu itu semua ya, asik. Di Surabaya pun minat banget, di Jogja juga minat banget, di sini juga minat banget, di Bali lagi, wow. Jadi penderitaan yang saudara alami itu biasa. B aja, bilang dong sama sampingan, B aja. Penderitaan-penderitaan kita tentang Kristus itu B aja. Nah, kenapa B aja? Karena di dalam penderitaan itu kita akan mengalami joy dari Tuhan, sukacita yang luar biasa. Kenapa kita harus mengalami penderitaan itu? Nah, di Kolose 1 ayat 24 dikatakan gini, sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Coba dibaca lagi saudara, pelan-pelan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Now I rejoice in my sufferings on your behalf, and with my own body I supplement whatever is lacking on our part of Christ's afflictions on behalf of his body, which is the church. Jadi kalau saudara baca ini berulang kali, penderitaan yang saudara alami, baik itu di dalam kita bergereja sebagai tubuh Kristus, kita mengalami satu kesalahpahaman, ketersinggungan. Betul? Di sini dikatakan, sekarang aku rejoice, bersukacita. Bahkan dikatakan bukan, oh aku keluar dari gereja ini. Enggak. Justru kita mengalami penderitaan di dalam satu tubuh Kristus ini, salah mengerti, ketersinggungan. Pernah mengalami enggak? Enggak pernah kelihatannya di sini. Kalau di situ berarti banyak itu ya, itu banyak dia ya. Nah, kalau saudara banyak mengalami itu, di sini dikatakan rejoice. Tetap sukacita. God brings man into deep waters, not to drown them, but to cleanse them. Tadi pujiannya juga ada yang mengatakan, bring me deep, gitu ya, ada kata-kata gitu ya, itu si WL-nya. Ada, and then, nah, drown me deep. Ini yang dimaksud apa? Waktu saudara mengalami penderitaan, tekanan, persoalan dalam hidupmu, ya, itu kelihatannya kayak dikelelepin gitu. Apa dikelelepin itu bahasa Perancis? Ditenggelamkan. Kalau misalnya abang ini berdosanya banyak ya, kalau kita lihat dosa ini, abang wajahnya itu sudah berdosa banyak. Waktu dibaptis itu, kita kelelepin dia 15 menit.
15 menit, lumayan, blukuduk, sampai tidak ada bunyinya gitu ya. Nah, seolah-olah persoalan dalam hidup kita ini enggak ada habisnya loh. Benar enggak? Proses dalam persoalan, mungkin saudara yang muda-muda belum, paling persoalannya putus cinta paling gitu ya. Kayak zaman kita dulu Pak Lim. Pak Lim, sampai aku panggil Pak Lim sekarang. Jadi saudara tahu, persoalanmu apa? Nah, dalam kehidupan kita, mungkin yang dewasa, yang sudah berumah tangga, persoalan itu too many. Sejak kita terima Yesus, kok katanya ada jalan keluar. Ini kok masalahku semakin banyak ya. Bertubi-tubi. Habis ini belum selesai ini belum selesai ini dalam usaha juga banyak persoalan. Nah, kalau kita lihat suffering kita, itu enggak ada apa-apanya, B aja. Ya, natural of our part of life. Tapi kalau ini kita lihat, quote ini mengatakan, seolah-olah kita dibawa ke dalaman tubir laut, supaya kita ini semakin murni, supaya kita semakin bersih dari segala egois kita, dari segala kedagingan kita. Amin. Saat kita mengalami penolakan, saat kita mengatakan aku Kristen, saudara akan mengalami rejection. Begitu saudara mengalami rejection, saudara merasa dikucilkan. Wah, enggak ada yang mau aku bergaul sekarang. Padahal Tuhan mau membawa saudara semakin murni sama Tuhan. Semakin mengerti ini loh, kalau aku ini Bapa yang tidak pernah membiarkan anak-anaknya terlantar. Saat engkau mengalami masalah itu, engkau akan melihat tangan Tuhan sendiri yang akan mengangkatmu. Amin. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan ini enggak sayang aku, kok aku semakin tenggelam dengan persoalan. No, Tuhan ada maksud di dalam sufferingmu. Kalau kita mengerti ini, tangan Tuhan sendiri yang akan membuat kita bersih untuk dari segala pikiran-pikiran kita yang kotor. Dari segala pikiran-pikiran atau hati kita, kedagingan kita yang sangat menonjol. Sehingga saat kita mengalami tekanan itu, Roh Kudus itu akan membuat kita ini semakin mengerti, iya ya, aku tahu bahwa saat di dalam tekanan yang paling dalam, tangan Tuhan itu enggak pernah melepaskan kita. Ini makanya dikatakan di dalam kesengsaraanmu, di tengah-tengah itu, engkau akan mengalami sukacita. Tetap joy, tetap rejoice in the name of the Lord. Oke? Nah yang kedua, 1 Petrus 3 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. But even if you should suffer for the sake of the righteousness, thought it is not certain that you will. You are still blessed, happy to be admired and favored by God. Do not be afraid of their intimidating threats, nor be troubled or disturbed by their opposition. Saudara, kadang kita ini khawatir, sekeliling kita takut, benar enggak? Ya, apalagi keadaan ekonomi kita ini enggak semakin bagus, saudara, tapi semakin merosot ke bawah. Banyak kalau kita baca di warta berita, apalagi yang pedagang-pedagang besar seperti ini, Pak Lim, ya, itu juga memikirkan banyak gitu loh saudara tentang bagaimana perkembangan ekonomi dunia tidak semakin bagus. Kalau kita takut, terus ngikutin ini katanya, kamu janganlah takut apa yang mereka takuti. Jangan kita terkontaminasi, jangan kita terintimidasi, dikatakan bahasa Inggrisnya. Jangan pernah waktu kita mengenal Yesus, kita mau melangkah dalam pelayanan, betul enggak? Habis kenal Yesus kita dibaptis, terus aku mau masuk pelayanan. Gereja ini butuhnya apa sih? Oh, sound system. Saudara mulai masuk. Begitu saudara masuk dalam pelayanan, ada intimidasi dari iblis.
Hei, kamu model kayak gini mau masuk pelayanan, ngaca. Nah, ngocorek gitu, ngocorek ini banyak Surabaya ya. Jadi berbahagialah engkau yang berbahasa Jawa, kan itu nomor 2 di surga. Karena pendetanya orang Jawa, bukan orang Batak. Jadi waktu saudara mau masuk dalam pelayanan lebih masuk lagi, intimidasi yang dari iblis itu selalu mengacaukan kita untuk semakin naik bersama Tuhan. Diintimidasi, kamu baru tadi pagi nih melakukan hal dosa, kamu mau masuk dalam pelayanan, mau singer atau mau main musik, gak mungkin, kamu berdosa. Nah, intimidasi ini terus menyerang pikiran kita. Intimidasi ini membuat anak-anak Tuhan tidak maksimal sama Tuhan. Suffering. Tetapi kalau kita mengerti, ini suffering dikatakan do not afraid. Jangan pernah takut saudara. Karena apa? Waktu saudara diingatkan akan dosa itu, diintimidasi dengan dosa itu, diintimidasi dengan panah-panah setan itu, saudara harus tolak. Saudara harus berani katakan, aku dulu seperti itu. Mungkin kemarin aku melakukan itu, sekarang aku tidak melakukan itu. Nah, saudara bisa tolak itu karena ada kuasa Roh Kudus yang luar biasa ada di dalam dirimu. Amin. Jadi bukan berarti, oh Pak kalau gitu kita boleh dong berbuat dosa terus nanti hari Minggu ini bertobat gitu. Ya itu namanya Kristen tomat. Tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Ya. Jadi enggak bagus saudara. Bukan berarti saudara boleh tobat kumat, no. Tetapi firman ini mengatakan jangan kamu takut kalau ada roh yang mengintimidasi kamu. Itu merupakan satu penderitaan rohani dalam diri kita saudara. Kita mau berkembang, menciut lagi. Mau berkembang, menciut lagi gitu. Nah kalau kita tahu ini, saudara firman ini mengatakan kamu sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, jangan pernah takut dengan kebenaran. Ya, kalau kita mau melakukan kebenaran, ada satu intimidasi, itu merupakan penderitaan yang disiramkan, diguyurkan ke kita. Ya, karena ada Bu Widya ini jadi bahasa Jawa terus aku lihat. Yang disiramkan ke kita, itu intimidasi yang mengatakan gini, kamu gak layak, kamu pernah melakukan ini, kamu pernah melakukan itu. Sehingga akan mengerdilkan iman kita. Nah kalau kita tahu, untuk kebenaran, kita menderita enggak itu? Menderita. Tapi kita harus berjalan terus maju. Karena kita di track yang kebenaran. Amin. Jadi kalau saudara mulai mengerti ini, saudara harus melakukan itu. Di sini ada quote mengatakan, hardships often prepare ordinary people for an extraordinary destiny. Tekanan yang saudara alami saat ini, persoalan hidup yang kau alami saat ini, itu untuk mempersiapkan kita yang ordinary ini, yang biasa-biasa saja, manusia biasa saja, untuk memiliki apa? Tujuan yang extraordinary. Saudara tahu bahwa tujuan hidupmu, God create you for extraordinary destiny. Kok enggak ada amin? Amin. Jadi jangan pernah kita ini biasa-biasa saja. Masalah itu katakan B aja. Tapi kalau destiny kita itu extraordinary. Tujuan hidupmu, apalagi anak-anak muda, ini merupakan satu tujuan yang extraordinary. Saya pun masih muda ini maksud saya. Saya ini masih muda. Saya memiliki dan optimis bahwa tujuan destiny saya adalah extraordinary. Yang gak boleh diambil oleh siapapun. Karena kita berjalan bersama Kristus. Amin. Penderitaan selama untuk menuju kepada extraordinary itu gak gampang saudara. Itu yang dikatakan proses. Untuk kita menjadi kudus, hidup benar, itu mengalami proses enggak? Ngalami. Simple saja. Mau datang ke gereja hari Minggu ini,
kita sudah plan kan? Kan saudara lihat flyernya, oh ini favoritku ini, pendetanya ini Pak San gitu kan ya. Yang nggak ada favorit ya kan promosi dewek toh. Aku mau pergi nih, aku mau pergi. Tiba-tiba loh, malamnya itu dapat undangan, temennya ulang tahun. Ngeheng lah dia sampai late. Apa ya ngeheng tuh? Hang out. Ya. Memang saya katakan per kata ya, supaya hang apa? Hang out. Oh hang out langsung nyantol dia. Oh hang out gitu ya. Akhirnya sampai larut pagi lagi. Nah, pulangnya. Terus besok padahal mau ke gereja. Terus pergi ke gereja enggak jadinya? Jadi dong, oh ini sudah pengalaman nih. Jadi gua pergi, tapi waktu dengerin firman, ngorok dia. Ya, oke. Nah seperti itu. Padahal kita sudah memiliki satu tujuan extraordinary. Hidupku ini harus extraordinary. Harus yang luar biasa. Karena Tuhanku dahsyat. Kalau Tuhan kita dahsyat, Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan tujuan apa? Extraordinary. Enggak biasa-biasa saja. Amin. Jadi kalau saudara tahu hidupmu, purpose itu, tujuannya extraordinary, tekanan itu boleh datang. Tapi kita memiliki satu tujuan yang optimis. Aku harus mencapai itu extraordinary. Good. Wahyu ya. Revelation 2 verse 10. Kita baca sama-sama. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sekali lagi, jangan engkau takut. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Fear nothing that you are about to suffer. Be aware that the evil is about to throw some of you into prison, that you may be tested in your faith, and for 10 days you will have tribulation. Be faithful to the point of death, if you must die for your faith, and I will give you the crown consisting of the life. Istri saya, waktu papanya ngambil pisau itu, at the time, enggak ada saya. Kalau ada saya pasti seperti kayak superhero gitu di depannya, jeng gitu ya. Dia belum kenal saya. Begitu dia tahu bahwa dia menerima Kristus, papanya udah ngambil tancapin, mau nancepin gini, dia cuma pikirannya satu, kalaupun aku mati, aku bersama Tuhan. Sampai itu, suffering itu, sampai mati, aku enggak akan meninggalkan Tuhan. Halo? Ini harus keluar dari declare kita. Setiap anak-anak muda di tempat ini juga. Sampai mati, aku enggak akan jual Tuhanku. Jual dengan apa? Pergaulanmu kah? Dengan obat-obatan kah? Dengan pergaulan free sex kah? Di sini itu bukan berarti enggak ada masalah, saudara. Saudara sekolah di sini itu masuk di dalam persoalan besar. Big challenge for your faith here. Kalau engkau, kemarin minggu saya tanya anakku, apa Tante Frida ngomong ya? Dia bilang, kamu harus cari community, betul ya? The correct community. Kamu harus cari community yang benar, supaya di dalam pertumbuhanmu nanti sekolah di sini, engkau ada yang mensupport kamu, betul ya? Nah ini benar, kenapa saudara? Karena be faithful, kesetiaan itu sampai mati. Kita suami istri pun tidak boleh cerai. Tadi Pak Aryo bilang jangan punya istri banyak-banyak. Mau saya tambahi juga, jangan punya suami banyak-banyak. Sekarang bukan istri, suami itu bisa banyak juga saudara. Ya, jangan salahkan aja Pak, kaum wanita melawanku. Nah, jadi itu harus seimbang. Betul ya? Seimbang supaya
Kenapa kok suami istri itu sampai mati kesetiaannya teruji? Sama, Tuhan akan datang, akan melihat permaisurinya, pengantinnya, sampai akhir. Apakah engkau setia sama Tuhan dalam mengalami penderitaan untuk Tuhan? Waktu engkau bersaksi untuk Tuhan, engkau akan mengalami penghinaan. Apakah engkau tetap setia sampai Yesus datang? Dalam hubungan kita kepada orang tua, apakah engkau setia hormat sampai engkau mati? Pertanyaannya itu seperti itu. Nah, firman ini mengatakan, iblis akan melemparkan di antara kita loh, untuk mengalami tekanan yang dahsyat, dimasukkan ke dalam penjara, benar-benar terikat, yang gak bisa bertumbuh rohaninya. Benar-benar habis itu masuk lagi ke dalam jurang itu. Habis bangkit, masuk lagi dalam jurang itu. Kita merasakan, itu memang orang itu nyebelin. Bukan saudara, kita sebagai tubuh Kristus harus menguatkan dia. Makanya perlu komunitas. Di situ komunitas itu mengangkat dia untuk bangkit. Ayo kamu enggak boleh lagi jatuh, benar gak saudara? Kalau kita banyak ini yang mengambilnya dia dari bawah lubang, tentunya kita kuat. Betul, semakin kuat kita mengajak dia, ayo balik lagi. Kita harus terima Yesus lagi, kita harus hidup kudus lagi. Ini perlu sekali komunitas ini untuk kita saling mengingatkan. Begitu kita keluar dari komunitas ini, kenapa domba itu dibuat contoh yang luar biasa sama Tuhan? Domba. Kenapa Tuhan kalau nak ngambil binatang babi kayak gitu ya, kambing kayak gitu ya, kok domba? Nah, domba, kenapa? Ayam. Pasti senang Kentucky dia. Domba itu, kenapa? Domba itu kuat kalau dia bergerombol hidupnya. Kalau dia hidupnya keluar dari gerombolan itu, yang namanya serigala, bukan Bu Sri loh ya, serigala. Ma itu namanya Sri, supaya nggak ngantuk aja. Serigala itu akan ngambil dia. Ya, keluar dari komunitas, itu kita akan mati, binasa. Artinya, kalau kita keluar dari jalurnya Tuhan pun, kita akan binasa, saudara. Makanya kita diumpamakan domba, karena ada gembala, dengar-dengaran dengan Tuhan. Ya, jadi firman ini, suffering for king, itu memang sampai mati kita harus suffering. Kok Tuhan ngajarkan kita menderita ya? Betul saudara. Saat ini saudara menderita untuk memberikan pengampunan. Susah enggak ngasih ke pengampunan? Susah. Enggak gampang ngasih pengampunan itu. Saya ngalamin dengan papi saya benci sama papi saya sejak muda itu. Karena apa? Sejak SMA saya benci sama papi saya. Karena papi saya married lagi. Mangkel aku ambil papiku. Cuengkel aku mau fight sama dia. Sampai suatu hari pernah mau fight, benar-benar mau tunjek-tunjekan saudara. Gara-gara sepele. Kamu enggak senang ya papi menikah lagi? Iya gitu, tak tantang sama saya saudara. Tapi begitu kakak saya yang besar ngingetin, San, kamu enggak ngerti apa yang namanya penggoda. Saya ingat itu dia ngomong itu. Oh iya ya, penggoda itu memang saya nggak pernah tahu waktu itu. Tapi setelah menikah saya tahu penggodanya ternyata banyak saudara. Penggodanya wakeh tenan gitu loh. Nah, yang saya mau beritahu, saya marah sama papi saya keluar maunya saya minggat, tapi papi saya yang minggat duluan. Ya, dia pergi ke istri mudanya maksudnya. Mami saya masih, ya begitulah ceritanya, masih mengasihi dia. Lalu one day, mami saya itu mengajarkan saya untuk memaafkan papi saya. Wah, enggak bisa. Mau maafin kok enak. Dia sing bencekno kok aku suruh maafin. Ini penderitaan loh untuk mengenal kebenaran. Satu kebenaran yang harus kita sampaikan, padahal kita ini benar, tapi suruh minta maaf, bisa enggak?
Kita dalam keadaan kejepit, keuangan kita minim, tapi Tuhan suruh berilah dia. Gontok-gontokan di sini saudara. Aku ini butuh Tuhan. Aku masih perlu ini, uangku masih perlu untuk ini. Kasih. Loh, ini suffering namanya saudara. Tapi kalau kita hidup di dalam kebenaran, kita akan suffering sampai mati. Kalau Tuhan bilang kasih, saudara harus belajar untuk ngasih. Kalau Tuhan bilang maafkan, saudara harus belajar memaafkan. Sekalipun itu susah saudara. Saya ini dalam pihak benar untuk memaafkan papi saya. Gak mungkin, wong dia yang salah kok. Halo, saya orangnya masih muda kayak si Philip ini mungkin ideal banget. Yes, no gitu saya. Ini benar ya benar, ini salah. Tapi saat itu saya kekeh dengan pendapat saya, tapi Roh Kudus mengingatkan untuk belajar apa? Taat sama mami saya. Untuk memaafkan, gak bisa Gumi, gak bisa. Padahal mami saya sudah ngasih contoh loh. Dia memaafkan papi saya dengan totally. Bayangkan, orang yang bersinggungan itu bisa memaafkan. Saya ini bukan apa-apanya dengan papi saya, kan saya masih istrinya kan yang lebih dekat. Dia bisa memaafkan, saya nggak bisa. Kakak-kakak saya maafkan semua. Saya nggak bisa. One day ketika saya lari, mami saya meninggal, saya lari ke Bali. Saya coret nama saya di RT RW-nya. Nggak ngomongin papi saya nggak ngomongin kakak saya pokoknya caw. Dengan sendiri, hidup sendiri. Jadi umur 23, 24 itu saya berdikari sendiri saudara. Saya hidup sendiri di Bali tanpa siapa-siapa. Dengan uang 300.000 rupiah. Bayangin, kaya sekali 300 tuh. Kayak sugihnya kayak apa gitu. Akhirnya saya dapat kerja. Susah saudara, susah banget. Ceritanya banyak. Singkat cerita, suatu hari saya di tempat kos saya, Tuhan bilang, diingatkin perkataan mami saya, kamu ini keramik, papimu keramik. Masuk keramik sama keramik berantem. Di situ terus aku ngapain Tuhan? Kamu minta maaf dia. Angkat telepon. Hari ini ulang tahun nih papiku, 6 November. Saya masih ingat. Saya langsung angkat telepon. Papi saya kaget. Selama ini berapa tahun saya nggak pulang. Mereka nggak tahu kalau saya ada di Bali. Akhirnya dia sama kakak saya datang ke Bali, kita renewan. Ya, kita pemulihan, kita baik. Waktu saya ngomong maaf papi, maafkan aku. Itu seperti ada selaput hitam di kepalaku ya, dicabut. Syup, gitu. Ini benar-benar pengalaman. Jadi saya mengalami susahnya minta maaf. Suffering. Begitu kita melakukan itu, tudung yang menghalangi berkat itu diangkat. Tudung yang penghalang itu diangkat. Saya kerja, nggak pernah saya nggak kerja. Levelnya nggak sombong, manajer juga. Manajer inilah, manajer sekalipun pindah-pindah ya. Nggak pernah nganggur, dapat berkat. Karena apa? Penghalangnya sudah diangkat. Saudara, untuk mengikut Yesus perlu suffering. Suffering apa? Kalau Tuhan perintahkan kau untuk menghormati orang tuamu. Susah, orang tuaku broken Pak. Dia benceno, gitu kan. Pokoknya membencikan orang tuaku itu. Menjengkelkan. Aku suruh minta maaf, enggak usah gitu. Nah, ini suffering saudara. Kalau kita mau melakukan ini sampai faithful, setia. Bagaimanapun pihak orang tua kita, dia adalah orang tuamu. Engkau harus memaafkan dia. Bisa? Halo? Bisa ya? Karena ini perintah saudara. Di sini katakan ya, sampai hendaklah engkau setia sampai mati. Kita harus be faithful sampai Yesus datang kedua kali atau kita dipanggil pulang. Amin. His cross is for salvation. Our cross is for the gospel. Tuhan membawa salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Di beberapa negara ada mengangkat salib itu ya, melakukan salib itu juga prosesinya
betul ya? Disalib juga, ditusuk juga, dipaku juga kan gitu. Maksudnya apa? Mereka mau melakukan keselamatan, bisa? Enggak bisa. Salibnya Kristus itu saja yang bisa memberikan keselamatan buat kita. Karena Kristus saja yang bisa melakukan itu. Kalau kita mau melakukan itu, ya kita akan mengalami cuman action aja. Enggak ada berdampak untuk keselamatan seluruh umat manusia, betul enggak? Hanya satu salibnya, his cross is for salvation. Tidak ada lagi. Lalu Pak, ada firman yang mengatakan pikula salib setiap hari. Untuk apa? Salib saudara dan saya ini untuk apa? Bukan hanya untuk mikul kedagingan kita, bukan. Sebetulnya kita pikul salib Kristus itu untuk menyebarkan firman. Halo? Berarti ada tugas saudara dan saya untuk apa? Spread the gospel. Itu akhirnya kita pikul salib. Selama ini kita berpikir salib kita masalah kita, beban kita. Padahal beban kita sudah diangkat sama Tuhan. Correct? Beban kita sudah lepas. Persoalan kita sudah lepas. Gak ada lagi persoalan yang kita pikul. Itu bukan bebanmu, itu sudah ditanggung sama Tuhan. Sakit penyakitmu ditanggung sama Tuhan. Tapi kita pegang salib Kristus. Why? Untuk penyebaran firman Tuhan. Sehingga waktu kita menyebarkan firman Tuhan, kita mengalami rejection, kita mengalami tribulation, kita mengalami apa lagi itu bahasa Inggrisnya? Penganiayaan tuh. Kalau lupa sih bahasa Inggrisnya penganiayaan. Apa? Ayo. Persecution. Nah, kita belum mengalami persecution. Di sini kita mengalami persecution. Oh enak banget. Ke gereja sudah tenang gini, gak ada yang bakar-bakar. Di sana, di Indonesia itu banyak saudara. Yang mengalami bakar gereja, pembunuhan, banyak sekali. Nah, itu suffering for the king. Cross yang kita pikul bukan persoalanmu, karena persoalan kita sudah diangkat oleh Tuhan. Sakitmu sudah diangkat oleh Tuhan. Salib yang kita panggul ini sekarang, bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Kehidupan kita ini harusnya yang nampak siapa? Kristus, bukan dirimu. Makanya kita ngomong, I am nothing. I am nothing. Ada lagunya itu juga ya. Lagu baru lah ya. Ketawa dia. Baru nggak itu? Jadi kalau kita ngomong sekarang yang kita salib, kita panggul ini untuk siapa? Untuk Tuhan. Salib Kristus artinya kita menjadi saksi Kristus. Waktu saudara menjadi saksi Kristus, dihina, iya. Ditolak, iya. Dikucilkan, iya. Bahkan mau dibunuh. Bahkan mau diapain saja di akhir zaman ini, dipres mengalami tekanan untuk kita bisa menjadi saksi Kristus. Bukan hanya persecution saja saudara. Saudara lihat pergaulan sekarang. Makanya saya tadi bilang gini ya, welcome to the club ini maksudnya untuk menghadapi goncangan di luar. Tapi kalau engkau mau bertumbuh dan engkau akan dipagari dengan pagar ilahi, saat engkau berada di sana, di kampusmu, engkau akan tetap di dalam koridornya Allah. Kenapa? Karena pergaulan itu sangat bahaya. Sangat bahaya. Saya nggak bisa CCTV-mu setiap hari 24 jam. Apalagi papa mama yang ada di Indo. Cannot watch. Yes, pintar bahasa Inggris lo. Hebat lu bang. Hebat lu bang. Ya, cannot watch. Thank you bang. Ini gak di video kok bang, gak di video. Saudara, makanya saudara harus kuat di dalam komunitas ini. Ada contoh dari teman saya ya di Bali kemarin itu, sempat saya saksikan, istri saya saksikan. Mau ngajak sekolah di Jogja loh, Jogja aja loh, bayangkan Jogja.
Itu papanya tinggal 1 bulan untuk anaknya bisa dilepas. Dilihat sama dia komunitasnya yang mana yang terbaik. Anaknya bertumbuh di mana. Dia tungguin, mungkin gereja A dia berapa hari, gereja B berapa hari. Dan ketoknya ini, dipilih ini. Dan benar, pilihannya tidak salah orang tua itu. Ya, waktu papanya mau pergi ke Surabaya, ke Bali, anaknya ini sakit. Anaknya sakit, yang nolong siapa? Ya komunitas itu. Dibantuin ke dokter, dikasih makan, sampai dirawat, enggak ditelantarkan. Yang rawat siapa? Komunitasnya. Makanya komunitas di sini harus semakin kuat. Kalau kita enggak mengerti ini, bukan hanya itu aja ya. Lingkungan yang saya katakan tadi, itu sangat rawan loh di sini, sangat rawan. Jadi kalau saudara enggak ngerti pegang salibnya Kristus, bukan penderitaan keluargamu, bukan penderitaan pribadimu, tetapi penderitaan kita sebagai anak-anak terang menjadi saksi, itu sangat ditekan. Karena mengalami bullying, karena mengalami akan pelecehan, penolakan, rejection itu enggak ada ceritanya di Alkitab itu history, bukan real. Alkitab itu 2000 tahun yang lalu, enggak ada sekarang. Miracles, not now, enggak ada lagi. Tapi kita believe that, we trust God. Ini yang perlu dikuatkan di lingkungan ini, di komunitas ini. Baik itu anak-anak muda, baik kita yang sudah menikah. Semakin diikut di KM, semakin kita semakin kuat di KM, semakin didorong untuk bagaimana dengan Tuhan, bagaimana caranya kita berdoa, bagaimana caranya kita menghadapi masalah-masalah demi masalah. Semakin kuat, bukan hanya uang, di sini itu uang. Anak sebesar Kela sudah bisa kerja, begitu dia kerja, dia akan mindednya money is money. Tapi kalau kita mulai dari sekarang, tidak mau kerja hari Minggu, sudah strict harus ke gereja. Tawaran-tawaran yang double, bahkan kita menawar double payment, keluar sana. Tapi kita maunya menjauh dari firman Tuhan. Uang banyak kamu dapatkan, tapi nothing inside. What for? Gak ada artinya. Betul? Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Uang is penting. Tapi is nothing. Sebetulnya Tuhan bilang sudah berkali-kali, tidak ada artinya mamon itu. Kamu mamon atau Tuhan, itu yang akan menjadi 2 pilihan. Di dalam pelayananmu, kamu akan mamon, kamu akan meninggalkan salah satunya. Gak mungkin kamu bisa kaki kiri, kaki kanan begini. Kamu harus pilih, mamon atau Tuhan. Mulai dari sejak ini, saudara harus tahu, aku kerja hanya Monday to Friday. Iming-imingnya dunia, weekend you got double payment. Wow, dapat double payment. Langsung kita berpikir, wow, kalau double payment kan enak ya. Tidak usah ke gereja sudah. Keputusan ada di tangan kita. Kita mau milih mana? Mamon atau Yesus? Step by step, pikiran kita tentang mengutamakan Kristus akan sedikit less and gone. Nangkep ya? Are you with me? Nangkep ya? Jadi saudara harus mulai sekarang. Faithful itu sampai mati sama Tuhan. Rejoice, sekalipun persoalanmu banyak, engkau tetap rejoice. Ya. Dan salib yang kita panggul, bukan salib persoalan kita lagi. Persoalanmu sudah ditanggung Tuhan. Yes, katakan yes, amin. Jadi enggak ada lagi beban persoalan pribadi kita, enggak ada saudara. Yang ada sekarang beban bagaimana kita menjadi saksi Kristus, itu harus ditancapkan di dalam pikiran kita. Aku harus jadi saksi Kristus, gimana ini? Suffering, yes, karena banyak penggodaannya. Kalau kita sudah pegang HP, seharian kita bisa. Coba baca firman, seharian bisa menguap. Bisa menguap dengan angin sudah. Ngantuk, tidur, ngorok sudah. Tapi kalau HP ini sampai pagi, Pok. Apalagi nyanyi dangdut. Sampai pagi, mana itu Stephen tuh, enggak ada dia. Ya, tapi kalau menyanyi Kristus,
malas sudah, nggak excited gitu. Ini lambat-lambat cara kita berpikir itu dikaburkan sama iblis. Ya, pagi hari ini, bulan ini juga terakhir untuk suffering for the king. Ayo kita suffering for the king. Jangan pernah menyerah sampai mati. Amin. Mari kita undang pemusiknya.